ditinggalkan karena miskin, kini jadi pria kaya raya yang menginspirasi. Siapa sangka, cinta yang dulu menjadi alasan hidupnya, kini menjadi luka paling dalam yang memotivasinya untuk bangkit. Kisah ini penuh perjuangan, air mata, dan kebangkitan dari keterpurukan. Di sebuah desa terpencil, di mana kehidupan berjalan dengan lambat dan penuh kesederhanaan, hiduplah seorang pria bernama Arif. Ia bukanlah pria yang memiliki banyak harta atau kemewahan, tetapi hatinya tulus dan pekerjaannya selalu dilakukan dengan sepenuh jiwa. Setiap pagi, Arif bangun lebih awal dari matahari, menyiapkan dirinya untuk bekerja sebagai tukang bangunan di kota kecil yang berjarak beberapa kilometer dari desanya. Dengan mengenakan pakaian kerja yang telah lusuh, ia berjalan kaki ke tempat kerja, membawa harapan bahwa hari ini akan memberinya rezeki untuk sekadar membeli makanan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hidupnya tidak mudah, tapi Arif selalu percaya bahwa keberkahan akan datang kepada mereka yang bersabar dan bekerja keras. Arif adalah tipe pria yang selalu melihat sisi baik dari segala hal, meski hidupnya seringkali penuh cobaan. Ia tidak pernah mengeluh, bahkan ketika pekerjaannya hanya menghasilkan uang yang pas-pasan untuk bertahan hidup. Namun, satu hal yang membuatnya merasa istimewa adalah kehadiran Siti, istrinya yang cantik dan lembut. Mereka menikah karena cinta, meskipun banyak orang, termasuk keluarga Siti, menentang hubungan mereka. Siti, aku mungkin tak bisa memberimu kemewahan seperti yang kau dapatkan dari orang tuamu, tapi aku berjanji akan mencintaimu dan menjaga dirimu seumur hidupku, kata Arif saat mereka menikah. Janji itu tulus, namun siapa yang bisa memprediksi bahwa kehidupan akan membawa mereka ke jalan yang begitu sulit? Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan kebahagiaan meski sederhana. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang hanya terdiri dari 2 kamar. Siti, yang sebelumnya terbiasa hidup dalam kemewahan, mencoba menyesuaikan diri. Tidak apa-apa, Bang. Kita bisa hidup bahagia selama kita bersama, ujar Siti sambil tersenyum ketika pertama kali melihat rumah kecil itu. Arif merasa bersyukur memiliki istri yang mau menerima keadaannya. Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan ekonomi mulai menguji hubungan mereka. Gaji Arif yang kecil seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi jika ada keperluan mendadak. Ketika tekanan itu semakin berat, Siti mulai merasa tidak nyaman dengan kehidupannya. Ia mulai merindukan kehidupan lamanya, di mana segala sesuatu terasa lebih mudah dan nyaman. Arif, sampai kapan kita hidup seperti ini? Tanya Siti suatu malam dengan nada penuh kelelahan. Arif, yang baru saja pulang dari kerja, terdiam sejenak sebelum menjawab, aku akan berusaha lebih keras, Siti. Percayalah, kita pasti bisa melewati ini. Namun, kata-kata itu terasa kosong di telinga Siti. Ia merasa lelah dengan janji-janji yang tidak pernah terwujud. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika hujan deras mengguyur desa mereka. Siti, dengan wajah penuh air mata, mengutarakan keputusan yang telah lama ia pikirkan. Arif, aku tidak sanggup lagi. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku butuh kehidupan yang lebih baik, katanya dengan suara bergetar. Arif tertegun. Hatinya seperti dihantam badai. Ia ingin memeluk Siti dan memohon agar ia tetap tinggal, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Pada akhirnya, Siti pergi meninggalkan rumah kecil mereka, meninggalkan Arif dalam kehancuran yang mendalam. Kepergian Siti meninggalkan lubang besar di hati Arif. Rumah yang sebelumnya terasa hangat kini berubah menjadi sunyi dan dingin. Setiap malam, Arif duduk termenung di sudut kamar, memandangi baju-baju Siti yang masih tergantung di lemari. Bau harum khas istrinya masih melekat di sana, seolah mengingatkannya pada cinta yang pernah mereka bagikan. Dalam hati, Arif bertanya-tanya, apa yang salah? Apakah aku benar-benar gagal menjadi suami yang baik? Air matanya mengalir tanpa ia sadari, menciptakan genangan kecil di lantai yang dingin. Ia merasa kosong, hampa, seolah separuh jiwanya telah hilang.
Hari-hari setelah kepergian Siti terasa seperti berjalan tanpa tujuan. Arif tetap pergi bekerja, tapi semangatnya telah hilang. Rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. "Arif, kau terlihat seperti bayangan dirimu sendiri. Apa yang terjadi?" tanya seorang teman kerja. Arif hanya tersenyum pahit dan menggeleng, tidak ingin membicarakan rasa sakit yang ia rasakan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa terus seperti ini. "Aku tidak boleh menyerah. Hidupku harus terus berjalan, meski tanpa Siti," gumamnya suatu malam saat ia duduk sendiri di depan jendela, memandangi bintang-bintang yang bersinar redup. Arif mulai mencari cara untuk bangkit. Ia memutuskan untuk mencari hal-hal baru yang bisa membuatnya merasa hidup kembali. Ia membeli beberapa buku motivasi dari pasar loak dan mulai membaca setiap malam setelah pulang kerja. "Hidup ini adalah tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh," tulis salah satu buku yang dibacanya. Kata-kata itu menancap di hatinya seperti cahaya di tengah kegelapan. "Jika aku tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Siti dulu, maka aku harus memberikan yang terbaik untuk diriku sendiri sekarang," pikirnya dengan tekad yang mulai tumbuh. Dengan semangat baru, Arif mulai mencari peluang untuk mengubah hidupnya. Ia melihat peluang di bidang bisnis kecil-kecilan, sesuatu yang bisa ia jalankan di sela-sela pekerjaannya sebagai tukang bangunan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku harus mencoba," ujarnya kepada dirinya sendiri. Ia mulai menjual makanan ringan di pasar malam, sebuah ide sederhana yang ia jalankan dengan modal kecil dari tabungannya. Setiap malam, ia berdiri di depan gerobaknya, tersenyum kepada pelanggan yang datang, meski kakinya lelah setelah seharian bekerja. Namun, seperti semua permulaan, usahanya tidak berjalan mulus. Dagangannya seringkali tidak habis, dan ia harus membuang sebagian makanan yang tidak laku. "Mungkin aku memang tidak berbakat dalam bisnis," pikirnya di suatu malam yang penuh kekecewaan. Tapi di saat ia hampir menyerah, ia teringat akan tekadnya. "Tidak, aku tidak boleh berhenti di sini. Hidupku adalah perjuangan, dan aku harus terus melangkah." Dengan pikiran itu, Arif mulai mempelajari strategi pemasaran sederhana melalui internet dan mencoba cara baru untuk menarik lebih banyak pelanggan. Usaha Arif mulai menunjukkan perkembangan. Ia berhasil menarik perhatian pelanggan dengan inovasi kecil seperti memberikan promo dan rasa yang unik pada produknya. "Bang Arif, aku suka camilan ini. Besok aku pesan lagi ya," kata seorang pelanggan sambil tersenyum puas. Mendengar itu, hati Arif sedikit terhibur. Setiap pujian yang diterima memberinya harapan baru, meski perjalanan masih panjang. Arif tahu bahwa untuk mencapai sukses besar, ia harus terus belajar dan tidak berhenti pada satu titik. Arif mulai memperluas usahanya. Ia membeli bahan baku dalam jumlah lebih besar, mencoba menjual produknya di lebih banyak tempat, bahkan menjajakan dagangannya secara daring melalui media sosial. Meski sulit pada awalnya, lambat laun orang-orang mulai mengenali produknya. Pesanan mulai berdatangan dari berbagai daerah. "Arif, kamu benar-benar berubah. Aku kagum dengan semangatmu," ujar seorang teman lama yang kebetulan melihat perkembangan usahanya. Arif hanya tersenyum, merasa bahwa semua jerih payahnya mulai terbayar. Namun, perjalanan itu tidak sepenuhnya mulus. Arif harus menghadapi banyak rintangan, mulai dari bahan baku yang mahal hingga pesaing yang mulai meniru produknya. Pernah suatu hari, ia kehilangan hampir seluruh modalnya karena salah perhitungan dalam produksi. Saat itu, Arif kembali merasa terpuruk. "Ya Allah, mengapa ujian ini begitu berat?" gumamnya sambil menatap langit malam yang gelap. Tetapi seperti biasa, ia tidak membiarkan rasa putus asa itu menghentikannya. Ia berdiri kembali, belajar dari kesalahannya, dan memperbaiki langkahnya. Seiring waktu, Arif tidak hanya bangkit, tetapi juga melampaui semua ekspektasi. Ia berhasil mendirikan toko kecil yang menjadi pusat penjualan produknya. Toko itu sederhana, tetapi selalu ramai oleh pelanggan. "Bang Arif, sekarang produkmu sudah terkenal, ya?"
Luar biasa, dipuji seorang pelanggan. Mendengar itu, hati Arif penuh rasa syukur. Ia tahu, semua ini tidak mungkin terjadi tanpa usaha keras, doa, dan ketabahan. Ia mulai melihat bahwa kehilangan Siti adalah bagian dari takdir yang membawanya ke jalan ini. Pada suatu hari, di tengah kesibukannya mengelola toko, Arif diundang ke sebuah acara penghargaan lokal untuk pengusaha kecil yang sukses. Di sana, ia bertemu dengan sosok yang tak pernah ia duga akan melihatnya lagi, Siti. Wanita itu tampak terkejut melihat perubahan besar pada Arif. "Arif? Ini kamu?" tanya Siti dengan mata yang membesar. Arif hanya tersenyum tenang. "Ya, Siti. Ini aku. Sudah lama, ya?" Ada keheningan di antara mereka, penuh dengan emosi yang sulit diungkapkan. Siti tidak menyangka bahwa pria yang dulu ia tinggalkan kini telah menjadi seseorang yang begitu luar biasa. Pertemuan itu membawa gelombang emosi yang bercampur aduk di hati Siti. Wanita itu tidak menyangka bahwa pria sederhana yang dulu ia tinggalkan kini berdiri di hadapannya sebagai seseorang yang sukses dan penuh percaya diri. "Arif, kau benar-benar berubah," ucap Siti dengan suara bergetar. Arif hanya tersenyum kecil. "Ya, waktu dan perjuangan memang mengubah banyak hal," jawabnya tenang. Namun, di balik senyum itu, ada luka lama yang perlahan muncul ke permukaan. Meskipun ia telah berhasil membuktikan dirinya, kenangan masa lalu tidak sepenuhnya hilang. Siti mencoba menjelaskan alasan kepergiannya. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, Aku menyesal, Arif. Aku tahu aku telah meninggalkanmu di saat kau sedang berjuang. Waktu itu aku terlalu takut untuk menghadapi kesulitan, dan aku memilih jalan yang salah." Suaranya dipenuhi penyesalan. Arif mendengarkan dengan sabar, tetapi hatinya sudah tidak lagi penuh dengan amarah atau dendam. "Siti," jawab Arif perlahan, "aku tidak pernah menyalahkanmu. Mungkin memang ini adalah jalan yang harus kita lalui. Jika kau tidak pergi, mungkin aku tidak akan menjadi seperti ini sekarang." Percakapan mereka berlangsung dalam suasana yang penuh dengan keheningan emosional. Siti, yang dulu penuh dengan rasa percaya diri, kini terlihat rapuh di hadapan pria yang pernah ia cintai. "Aku hanya berharap aku bisa memperbaiki semuanya," katanya sambil menunduk. Arif menghela napas panjang sebelum menjawab, "Hidup tidak selalu memberi kita kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Tapi aku harap kau menemukan kebahagiaanmu, Siti. Aku sudah berdamai dengan semuanya." Kata-kata itu tulus, menunjukkan bahwa Arif telah melepaskan rasa sakitnya dan memilih untuk melangkah maju. Setelah pertemuan itu, Arif merasa bahwa dirinya benar-benar telah mencapai kebebasan. Bebas dari rasa sakit, bebas dari beban masa lalu, dan bebas untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya, meski penuh liku dan cobaan, adalah sebuah anugerah yang membentuknya menjadi pria yang lebih kuat. Kini, ia tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Banyak yang datang kepadanya untuk meminta nasihat atau sekadar mendengar kisah perjuangannya. Di suatu malam, saat Arif duduk di balkon rumah barunya yang megah, ia menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia teringat akan perjalanan hidupnya yang luar biasa, dari seorang tukang bangunan miskin yang ditinggalkan istri, hingga menjadi seorang pengusaha yang dihormati. "Terima kasih, ya Allah, atas semua yang Engkau berikan," bisiknya pelan, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, Arif tahu bahwa semua ini adalah hasil dari kerja keras, doa, dan keyakinannya kepada takdir. Kini, ia menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur, dan ia berharap kisahnya dapat menginspirasi orang lain untuk tidak pernah menyerah, apapun yang terjadi. Sahabat semua, semoga kisah ini menginspirasi kita untuk tidak menyerah pada keadaan. Jangan lupa untuk bersyalawat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.